Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu uji asumsi klasik dalam uji regresi linear, baik uji regresi linear sederhana maupun uji regresi linear multiple atau berganda, yaitu yang disebut dengan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan ketika seorang peneliti ingin melakukan uji regresi linear, baik uji regresi linear sederhana maupun uji regresi linear berganda. Nah, uji heteroskedastisitas sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi perbedaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau tidak berbeda, maka itu disebut sebagai homokedastisitas. Tetapi jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka itu disebut sebagai adanya gejala heteroskedastisitas. Nah, model regresi yang baik seharusnya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Itulah sebabnya ketika rekan-rekan akan melakukan uji regresi linear, maka perlu melakukan uji asumsi klasik ini, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, pada diskusi kali ini kita akan mendiskusikan penggunaan SPSS, ya, aplikasi SPSS untuk menguji heteroskedastisitas data yang sudah kita miliki. Nah, uji yang populer yang biasa digunakan dalam aplikasi SPSS untuk mengetahui apakah model regresi kita itu mengandung gejala heteroskedastisitas atau tidak, itu menggunakan uji Glatzer. Ini salah satu uji yang dikembangkan oleh Herbert Glatzer, dan prinsip uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glatzer adalah dengan cara meregresikan variabel-variabel independen atau variabel independen terhadap nilai absolut residual, atau nanti dalam aplikasi SPSS disebut sebagai disingkat dengan ABS residual, ABS res. Nah, dasar pengambilan kesimpulannya cukup mudah, cukup sederhana. Kita cukup melihat nilai signifikansi pada tabel koefisien di tabel dari output tabel uji regresi linear yang menggunakan SPSS. Dasar pengambilan kesimpulannya adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Akan tetapi sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk prosedur pengujiannya, pertama kita akan membuat variabel residual terlebih dahulu atau unstandardized residual, atau biasa dalam aplikasi SPSS itu disingkat dengan res. Lalu setelah kita memiliki variabel unstandardized residual, kita akan membuat variabel berikutnya, yaitu variabel ABS res atau absolute residual. Nah, prosedurnya yang pertama, langkah pertama, buatlah variabel yang akan diuji dalam bentuk unstandardized residual, yaitu dengan dari menu SPSS klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, kemudian muncul kotak dialog linear atau linear regression, lalu masukkan variabel y yaitu variabel terikat ke kotak dependen, dan variabel-variabel independen ke kotak dependen. Lalu klik save. Ini yang penting, pada dialog dengan nama linear regression, klik save. Selanjutnya pada bagian residual, lalu di checklist atau dicentang unstandardized, abaikan kolom yang lain. Nah, kita akan langsung melakukan
praktek dengan menggunakan file yang sudah tersedia, yaitu file saya sudah memiliki file SPSS yang terdiri dari 3 variabel. Variabel yang pertama adalah variabel independen, namanya variabel konsep diri atau variabel X1. Kemudian variabel independen kedua adalah persepsi tentang riba atau variabel X2, dan variabel terikatnya adalah minat pada pengembangan industri berbasis syariah atau variabel Y. Masing-masing variabel ini terdiri dari 53 N atau 53 data, dan kita copy saja masing-masing dari ketiga variabel ini, lalu nanti akan kita tempelkan, akan kita paste di aplikasi SPSS. Kita copy saja, Ctrl C atau klik copy ini, lalu kita buka aplikasi SPSS. Ini sudah tersedia ya aplikasi SPSS-nya, kita klik saja di sini pas ya. Pas, lalu kita definisikan masing-masing variabelnya. Variabel pertama variabel X1, kita klik variabel view ya, ini X1, lalu variabel var 0002 kita tulis variabel X2, dan var 00003 kita ganti dengan Y. Nah, kita ganti labelnya. Label untuk variabel X1 adalah konsep diri, variabel untuk X2 adalah persepsi tentang riba, persepsi riba, dan label untuk variabelnya adalah minat pada pengembangan industri berbasis syariah. Yang lainnya bisa diabaikan kecuali pada measure. Ini definisikan adalah scale, karena variabel-variabel tersebut bukan ordinal apalagi nominal. Jadi kita pilih saja masing-masing variabel untuk measure-nya. Untuk skala datanya adalah scale, atau kalau dalam kajian statistik bisa disebut sebagai data interval atau rasio. Nah, kita sudah mendefinisikan masing-masing dari ketiga variabel, lalu klik analyze ya, pilih regression, lalu klik linear ya, klik linear. Kita masukkan variabel minat pada pengembangan industri syariah pada kotak dependen, yaitu variabel Y. Lalu variabel konsep diri dan variabel persepsi tentang riba kita masukkan ke kotak independen. Statistik abaikan saja, plotnya juga abaikan. Kemudian pada save kita pilih unstandardized. Ini di checklist, karena kita akan membuat variabel residual. Jadi ini harus di checklist, harus dicentang. Kalau sudah, klik continue, lalu oke. Ini outputnya seperti ini, output regresinya. Tapi kita ingin melihat variabel, kita akan melihat data barunya, yaitu di sini ada variabel baru. Tadinya kan kita menginput hanya ada 3, yaitu yang ada variabel yang keempat. Ini variabel res 1 ya. Lalu kita akan membuat variabel ABS res atau absolute residual. Caranya adalah klik transform, lalu compute computer. Di sini masukkan ABS res, ini sudah dimasukkan ya, ABS res. Lalu kita masukkan di target variable, kita tulis ABS res ya. Lalu di numeric expression kita tulis ABS res dalam kurung buka res underscore lalu 1 lalu kurung tutup ya. Kalau sudah, lalu kita pilih yang penting di target variabelnya sudah ditulis ABS res, dan di numeric expressionnya sudah ditulis ABS res, ABS underscore res, kemudian kurung buka res underscore 1 kurung tutup. Kalau sudah, tinggal klik OK. Maka akan muncul variabel yang keempat, yaitu variabel ABS res atau variabel absolute residual. Nah, nanti pada uji Glatzer
ABS residual itu akan kita jadikan sebagai variabel dependen, ya. Sedangkan variabel independennya tetap X1 dan X2. X1 adalah konsep diri, X2 adalah persepsi tentang riba. Jadi di lembar kerja SPSS Statistik Data Editor yang tadinya hanya ada 3 variabel yang kita input, sekarang sudah ada 5 variabel. Variabel yang keempat adalah variabel residual. Ini yang kita buat tadi yang kedua. Lalu variabel yang kelima adalah variabel absolute residual atau ABS-RES yang kita buat melalui proses transform. Ya, setelah kita transformasi, variabel ABS-RES ini akan kita gunakan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya tetap variabel X1 dan variabel X2. Nah, sekarang kita akan akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glatzer. Caranya kita klik analyze, ya, ulangi lagi yang tadi, lalu pilih regression, pilih linear. Nah, yang tadinya variabel dependennya adalah minat pada industri syariah, kita ganti, kita keluarkan yang itu, lalu kita masukkan variabel absolute residual atau variabel ABS-RES ke kotak dependen. Jangan lupa pada kotak save, pada pilihan save, kita centang pada unstandardized, itu kita hilangkan sehingga dibersihkan dari checklist dan continue. Oke, ini sudah dimasukkan, variabel dependennya sudah dimasukkan. Variabel independennya juga sudah dimasukkan, tapi ingat variabel dependen yang tadinya adalah minat pada pengembangan industri berbasis syariah, kita ganti dengan variabel absolute residual ABS-RES yang sebetulnya kita buat dari variabel asli yang tadi. Kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal klik OK. Nah, inilah penafsiran terhadap banyak tabelnya. Tabel regresi itu ada tabel variabel enter atau remove, lalu yang kedua ada tabel model summary, lalu yang ketiga ada tabel ANOVA, dan yang keempat ada tabel koefisien. Kita hanya akan menafsirkan dari tabel koefisien untuk mengetahui apakah terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak dalam data kita. Kita lihat di sini bahwa kita mengambil kesimpulannya adalah dengan menggunakan nilai probabilitas atau nilai signifikansi pada tabel koefisien. Di sini tabel signifikansi, di sini nilai signifikansi untuk variabel konsep diri adalah 0,319. Sedangkan signifikansi untuk variabel persepsi tentang riba adalah 0,187. Sesuai dengan pedoman yang tadi sudah kita sebutkan, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, dari output SPSS hasil uji regresi linear berganda pada tabel koefisien, kita melihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel konsep diri adalah 0,319. Ini berarti jauh lebih besar dari 0,05, sehingga untuk variabel konsep diri tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian untuk variabel persepsi tentang riba, ya, nilai signifikansinya adalah 0,187. Ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel persepsi tentang riba juga tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Jadi kedua variabel independen, ya, yaitu variabel konsep diri dan variabel persepsi tentang riba, itu kedua-duanya tidak mengandung atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang dibuat berdasarkan kedua variabel independen terhadap satu variabel dependen, itu variabel
minat terhadap pengembangan industri berbasis syariah, itu model regresinya memenuhi asumsi yang dipersyaratkan. Mengapa? Karena nilai signifikansi dari kedua variabel independen itu lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga dengan demikian model regresi ini memenuhi asumsi homokedastisitas. Demikian rekan-rekan para mahasiswa, prosedur sederhana pengujian asumsi klasik atau uji asumsi klasik heteroskedastisitas sebagai salah satu uji yang dipersyaratkan dalam uji regresi linear. Dan rekan-rekan sekalian silahkan latihan dengan menggunakan data yang sudah dibagikan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi SPSS di komputernya masing-masing. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.